Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberi kesempatan kita untuk kembali belajar mengenai pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Oke, siap ya. Dalam pembelajaran ini, anak-anak kita akan mengurai tentang standar kompetensi tentang memahami perkembangan Islam di Nusantara dengan kompetensi dasar menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Berikutnya mampu menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Indikator dari pembelajaran ini yaitu 1. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan. 2. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial, kemudian pendidikan dan pengajaran. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan menceritakan beberapa kerajaan Islam di luar Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Peta konsep yang akan kita pelajari seperti ini anak-anak. Mulai dari jalur penyebaran Islam di Nusantara, yaitu perdagangan, perkawinan, akulturasi dan asimilasi budaya, kemudian kesenian, dan pondok atau pendidikan. Sedangkan ranah kerajaan yang kita akan pelajari mulai dari Sumatera, ada Samudra Pasai, Aceh. Kemudian di Jawa ada Banten, Cirebon, Demak, Pajang, Mataram Islam. Ke Sulawesi anak-anak ada Gorontalo atau sering disebut dengan Makassar. Kemudian Ternate dan Tidore. Inilah peta konsep pembelajaran kita mulai dari jalur penyebaran Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Siap ya anak-anak? Ini secara sederhananya. Mulai dari Islam masuk ke Indonesia dengan beberapa jalur tadi, pendidikan, perkawinan, perdagangan, seni budaya, dan melalui ajaran tasawuf. Islam masuk ke Indonesia, diantaranya tradisi-tradisi yang ada pada Islam itu berkembang pesat anak-anak di Indonesia dengan ditandai beberapa akulturasi budaya dan munculnya beberapa kerajaan Islam anak-anak yang Ibu sudah sampaikan di awal tadi. Mengenai akulturasi budaya anak-anak, Islam sangat berpengaruh di Indonesia. Hal ini anak-anak karena ajaran Islam sangat sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Alasan berikutnya karena syarat untuk masuk ke dalam Islam sangatlah mudah, yaitu cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Anak-anak tentu tahu ya bunyi syahadat seperti apa? Ya. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih mudah menarik bagi rakyat biasa. Tidak ada pengkastaan di dalam Islam anak-anak. Semua makhluk di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan justru tingkat ketakwaannya kepada Allah. Dan itu yang menjadikan marketing Islam sangat-sangat besar antusiasnya penduduk pribumi untuk masuk Islam. Berikutnya alasan kenapa Islam mudah diterima anak-anak, karena upacara-upacara keagamaannya sangat sederhana, mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya. Tentu anak-anak tahu, kita mau sholat saja hanya butuh sajadah, pakaian yang bersih, tidak harus baru ya, pakaian yang bersih. Itu saja, tidak perlu sesajen dan sebagainya. Maka dikatakanlah upacara-upacara peribadatannya sangat sederhana. Yang berikutnya adalah jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, sehingga mengakibatkan kerajaan Islam berkembang pesat anak-anak.
jatuhnya kerajaan Hindu termasuk bagian dari latar belakang kenapa Islam berkembang pesat di Indonesia, tepatnya di Nusantara. Nah, kita tadi tahu ya, yang pertama tradisi Islam itu sangat-sangat bisa diterima. Anak-anak harus tahu, untuk membahas tentang tradisi itu anak-anak harus tahu secara definisinya. Apa sih tradisi itu? Yaitu adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Secara istilah disampaikan yaitu bahwa cara-cara yang telah ada merupakan paling baik dan benar, yaitu perayaan hari agama. Jadi anak-anak, sebelum Islam datang ke Nusantara, agama nenek moyang kita adalah Hindu-Buddha, ya, Hindu-Buddha. Terbiasa dengan segala tradisi-tradisi yang ada. Kemudian datanglah Islam. Islam datang tanpa menghilangkan budaya itu, tapi mengislamisasi budaya itu untuk bisa tetap dijalankan, namun ritus-ritusnya diganti dengan kajian-kajian keislaman. Anak-anak pernah dengar ya tradisi seperti mitoni, mapati, yang mulanya dulu diisi dengan pujaan, pemujaan. Kemudian begitu Islam datang, tradisi itu masih ada, hanya saja diakulturasi dengan budaya Islam. Jadi isinya justru kegiatan doa, zikir-zikir, sholawat, bacaan ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Hal yang sederhana untuk dipahami secara mudah tentang tradisi yang mana tadi disampaikan Islam datang. Kenapa mudah diterima? Karena adanya akulturasi budaya. Tentang agama ya anak-anak ya. Agama Islam yaitu anak-anak tahu agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi, di tengah-tengah pola pikir masyarakat Arab yang masih jahiliyah, di mana secara karakter, secara adab mereka tertinggal jauh. Hingga kemudian Nabi Muhammad menerima kewahyuannya, kerasulannya pada usia 40 tahun, hingga di sisa usia beliau dari 40 tahun sampai 63 tahun, itulah masa beliau mendakwahkan Islam dengan pesat. 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Setelah Nabi Muhammad wafat anak-anak, kepemimpinan Islam dipegang oleh para sahabat. Anak-anak tentu tahu ya, pertama kali estafet kepemimpinan itu bergulir pada Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu bergulir pada para sahabat, kemudian tabi'in, para wali dan ulama. Kemudian pada berikutnya sampailah juga Islam itu di penjuru Indonesia sampai ke wilayah Indonesia. Tentang adanya Islam di Indonesia ini dibenarkan oleh beberapa teori anak-anak. Anak pernah dengar ya teori-teori yang membenarkan adanya Islam ke Nusantara? Pernah dengar? Yang pertama itu ada teori Mekah anak-anak. Dari teori Mekah ini banyaknya ditandai dengan banyaknya gelar syahid ya anak-anak, dan syarif yang digunakan oleh para saudagar Arab. Para pedagang yang datang ke Indonesia itu banyak menggunakan kata sayyid dan syarif. Sedangkan nama itu
sangat identik dengan keturunan Nabi Muhammad. Maka ketika ada banyak orang menggunakan kata Sayyid dan Syarif, berarti ini adanya Islam datang dari Makkah. Kemudian ada teori Gujarat anak-anak. Sedangkan kalau melalui teori Gujarat itu bahwa Islam datang ke Indonesia dengan adanya apa anak-anak? Apakah kalian tahu tentang daerah Gujarat anak-anak? Apakah kalian tahu anak-anak tentang teori Gujarat? Ya. Jadi teori Gujarat itu mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat, yaitu abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yaitu di mana yang namanya Gujarat adalah wilayah India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Jadi menurut teori ini orang-orang bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar tahu ya daerah Malabar ya sejak awal Hijriah. Jadi menurut mereka bahwa bukan orang Arab yang menyebarkan Islam ke Indonesia, melainkan para saudagar-saudagar yang datang dari Gujarat. Ini dilihat dari Islam yang berkembang di Indonesia itu banyak menggunakan madhab Imam Syafi'i. Teori yang ketiga itu dari Persia anak-anak. Teori Persia yang disampaikan, kenapa disampaikan bahwa Islam ke Indonesia itu dari teori Persia, yaitu bahwa dalam proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya anak-anak tahu ya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antaranya masyarakat Parsi dengan Indonesia itu adanya tradisi Asyura atau 10 Muharram. Di situ bisa menyampaikan bahwa teori ini teori Persia. Yang keempat ada yang namanya teori Cina anak-anak. Menurut teori Cina itu bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenalkan di Indonesia, yaitu sejak masa Hindu Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina abad ke-7 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang, yaitu di daerah Guangzhou Kanton, Zhangzhou anak-anak, dan pesisir Cina Selatan. Ini sebagaimana disampaikan ya anak-anak tentang teori Cina itu sebagai pembuktian adanya teori Cina itu anak-anak bahwa Raja Islam pertama kali di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak. Nana tahu ya kerajaan Demak ya, merupakan keturunan Cina anak-anak, yaitu ibunya yang disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Itu anak-anak tentang beberapa teori. Lalu bagaimana yang sesungguhnya ya? Itu berarti dari beberapa versi. Ada yang mungkin daerah sini yang menyebarkan itu dari teorinya Gujarat. Jadi anak-anak bisa melihat ya ciri khas keunikan Islam Nusantara itu. Jadi kalau menyampaikan lalu bagaimana yang benar Bu? Semuanya benar. Semuanya karena memang ada, karena Indonesia itu kan beraneka ragam, bukan satu ya. Indonesia itu luas gitu loh, maksud Ibu, luas dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Ibu lanjut ya. Kita lanjut. Ini ya anak-anak tadi udah Ibu sampaikan.
Tadi udah Ibu sampaikan. Oke. Bahwa Islam datang dengan beberapa teori. Ada teori Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Kalau menyampaikan dari ranah-ranah jalurnya, jalur perdagangan tadi ada beberapa saudagar-saudagar baik dari Gujarat, Arab, Persia, Cina. Mereka berdagang dan juga menunjukkan identitas agamanya yaitu Islam. Lalu bagaimana mereka melihat kepribadian orang-orang Islam dengan segala ritualnya yang sangat sederhana, tidak ada pengkastaan, masuk Islam sangat mudah. Itu yang kemudian membuat masyarakat pribumi seneng gitu anak-anak. Kemudian hubungan sosial anak-anak. Hubungan sosial anak-anak tahu ya, ada beberapa para raja dan saudagar lokal yang menikah dengan para pedagang Arab Persia yang beragama Islam. Melalui proses sosial ini lambat laun keturunan mereka berkembang biak, beranak cucu dan seterusnya. Jadi di antara hubungan sosial itu adanya perkawinan dari para anak-anak raja atau saudagar-saudagar itu yang menikah dengan masyarakat lokal. Berikutnya Nana, dari jalur pendidikan, yaitu para mubalik, ustadz dari pedagang mendidik para santri menjadi kader mubalik. Setelah tamat dari pendidikan nyantri mereka. Kalau dari pendidikan anak-anak tahu ya, banyak metode-metode yang digunakan, adanya pondok pesantren, adanya kegiatan nyantri. Nyantri itu berarti proses pembelajaran di pondok pesantren. Itu anak-anak. Sebelumnya juga Ibu harus sampaikan mengenai jalur kebudayaan anak-anak. Jadi proses penyebaran Islam di Indonesia itu juga menggunakan media-media kebudayaan. Seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa anak-anak. Kalian harus tahu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Muria dengan mengembangkan gamelannya. Anak-anak tahu Sunan Muria ya, berarti di mana? Kudus. Ya, benar. Kemudian Sunan Kalijogo yang berada di Demak, makam beliau, dengan mengembangkan kesenian wayang. Ya, Sunan Kalijogo dengan wayangnya. Kemudian ada Sunan Giri yang menciptakan permainan untuk anak-anak. Ayo, pernah dengar permainan anak-anak zaman dahulu? Ada jamuran, cublak suwang, ilir-ilir, jalungan. Ini adalah bentuk-bentuk penyebaran Islam dengan kebudayaan yang itu sangat berkesan bagi anak-anak, bagi masyarakat-masyarakat pribumi untuk masuk Islam. Begitu luar biasanya Islam datang ke Indonesia yang dibawa oleh para saudagar-saudagar maupun ulama-ulama di masa itu. Berlanjut ya. Kita akan ke beberapa kerajaan Islam di Nusantara anak-anak. Harus kita mulai ya. Ada yang namanya Maurasilu, yaitu raja yang menggabungkan antara Samudra dan Pasai yang disebut kemudian dengan Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan pertama kali di mana anak-anak? Di Pulau Sumatera. Pernah dengar ya? Kalian tentu akan mendengar tentang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi, tepatnya pada tahun 1285 Masehi. Ingat-ingat, kerajaan ini didirikan oleh seorang laksamana angkatan laut dari Mesir yang bernama Nazimuddin Al-Kamil. Nazimuddin Al-Kamil. Kemudian ia mengangkat Maurasilu sebagai raja pertama kali. Maurasilu bergelar Sultan Malikus Saleh anak-anak. Kerajaan
Samudra Pasai mengalami kemajuan pesat di masa pemerintahan Malik Zohir II di tahun 1326 sampai 1448 Masehi. Muhammad Malikus Zohir mendalami ilmu agama. Ia banyak melakukan kegiatan memajukan agama. Kemudian ada Ibnu Battuta, seorang penggembara muslim, pernah melewati Pasai pada tahun 1340 Masehi anak-anak, yang memberi kesan bahwa mazhab yang digunakan adalah mazhab Syafi'i. Jadi pada kerajaan Samudra Pasai di sana berkembang mazhab Syafi'i. Kalau membicarakan mazhab-mazhab berarti ini berkaitan dengan fikih anak-anak. Dengan fikih. Ada mazhab, 4 mazhab ya anak-anak, di antaranya ada mazhabnya Imam Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai bertahan sampai tahun 1524 Masehi anak-anak. Lalu pada tahun 1521 Masehi kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis anak-anak. Berakhirlah sudah kalau sampai pada penaklukan kerajaan Samudra Pasai. Oke anak-anak, kita lanjut. Itu sekelumit tentang kerajaan di Sumatera. Selain Samudra Pasai ada Kasultanan Aceh anak-anak. Anak-anak juga harus tahu tentang Kasultanan Aceh. Itu terletak di Kota Raja Banda Aceh, didirikan oleh Ali Mughayat Shah. Pernah dengar nama ini anak-anak? Ali Mughayat Shah. Sultan yang terkenal pada masa Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Pernah dengar enggak kalau Sultan Iskandar Muda? Tentu harus pernah dengar karena beliau sangat fenomenal ini, Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini Islam menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Ia memerintahkan dengan keras dalam menentang penjajahan Portugis. Kerajaan Aceh melemah pada abad ke-17 Masehi anak-anak karena pemerintahan yang tidak efektif oleh generasi selanjutnya. Kebanyakan diantaranya kalau sistem kerajaan karena turun-temurun tidak ada regenerasi dalam kepemimpinan. Itulah yang kemudian menjadikan hancurnya sebuah tatanan kerajaan. Mari kita kembali ke Jawa anak-anak. Kita akan mengkulik lebih mendalam tentang kerajaan Islam di Jawa. Anak-anak pernah dengar kata-kata Demak? Pernah dengar Demak? Iya. Itu adalah kota di sebelah utara ya, sebelah utaranya Semarang, Demak. Kalau tidak salah tepatnya sebelah utara atau bagaimana ini? Letaknya paling berdekatan dengan Semarang, yaitu Demak. Kesultanan Islam pertama di Jawa yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Islam diprakarsai oleh Wali Songo, pimpinan Sunan Ampel. Wali Songo sepakat mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Demak. Ia mendapat gelar Senopati Jembun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Ibu ulangi ya. Raja pertama kali namanya Raden Patah. Beliau mendapatkan gelar Senopati Jembun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Jadi itu gelar yang diberikan kepada Raden Patah. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya, beliau dibantu oleh para wali. Sudah pernah ke Demak belum anak-anak? Sudah pernah lihat petilasan kerajaan Demak belum? Kalau main ke Demak, jangan lupa mampir ke masjidnya. Lalu di sebelah masjid itu ada museumnya anak-anak. Kalian akan tahu betapa benar atau membenarkan tentang sejarah kalau ada yang namanya Kesultanan Demak.
Main-main ya anak-anak. Itu dekat sekali dengan tempat kita. Sebelumnya Demak masih bernama Bintoro. Mesti pernah lihat ya kalau kita ke pasar ke Demak itu ada namanya Pasar Bintoro. Sesungguhnya itu dulu namanya Kota Demak. Demak itu sebelum menjadi kata Demak atau Kota Demak, dia berasal dari Bintoro nama aslinya. Merupakan kekuasaan Majapahit yang diberikan Raja Majapahit kepada Raden Patah. Jadi itu pemberian dari Raja Majapahit. Daerah ini semakin lama menjadi daerah yang ramai anak-anak dan pusat perkembangan Islam yang diselenggarakan oleh para wali. Maka dikatakan Demak adalah kota wali. Masa pemerintahan Raden Patah berlangsung kira-kira abad 15 Masehi hingga abad ke-16. Raden Patah adalah anak Raja Majapahit dari ibu keturunan Campa. Tadi ya kita sudah tahu tentang kata Campa. Dari Cina, ujungnya Cina atau lebih dikenal dengan Vietnam kalau sekarang. Ia diganti anaknya yang bernama Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Jadi setelah masa pemerintahan Raden Patah itu bergulir pada masa pemerintahan Pati Unus atau disebut dengan Pangeran Sabrang Lor. Ketika itu Pati Unus berusia 17 tahun ya. Pada tahun 1507 Masehi, setelah ia menduduki raja, ia mengadakan serangan terhadap Malaka. Semangat perangnya makin memuncak ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis, tapi mengalami kegagalan karena kuatnya pasukan Portugis. Pati Unus tidak memerintah lama, hanya 2 tahun. Tahta kerajaan diperebutkan oleh kedua adiknya. Dan akhirnya Pangeran Trenggono naik tahta melanjutkan kebijakan pemerintahan yang diambil dari kakaknya. Perluasan wilayah dilakukan sehingga seluruh wilayah Pulau Jawa memeluk agama Islam. Ini yang dilakukan oleh Pangeran Trenggono. Lanjut ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Sepeninggal Trenggono, kerajaan Demak semakin rapuh karena terjadi pertikaian antara kerabat kerajaan, yaitu merebutkan kekuasaan antara adik Trenggono dan anak Trenggono. Adik Trenggono akhirnya terbunuh di tepi sungai sehingga terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Anak Trenggono dibunuh oleh anak Pangeran Sedo ing Lepen yang bernama Arya Panangsang. Anak-anak kalau sering nonton film-film kolosal pasti nama-nama ini bukan asing bagi kalian, tidak asing ya, karena benar-benar diambil dari sejarah tanah Jawa. Ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Ini ya anak-anak ya. Kerajaan Demak nih kita sudah bahas. Jadi Arya Panangsang kemudian muncul sebagai raja keempat dari kerajaan Demak. Tahun 1568 Adiwijaya berhasil membunuh Arya Panangsang yang lebih dikenal dengan julukan Joko Tingkir ya. Tahun 1568 atau Mas Karebet. Demak akhirnya menjadi kadipaten dan dipimpin oleh putra Adiwijaya yang bernama Arya Pangiri. Inilah lanjutannya. Setelah Demak muncul kerajaan Pajang anak-anak. Pendirinya adalah Adiwijaya. Ia menduduki tahta dengan memindahkan bekas kerajaan Demak ke Pajang. Sepeninggal Adiwijaya seharusnya menggantikan kedudukannya adalah putranya. Namun Arya Pangiri merebutnya, sedangkan anak Adiwijaya yang bernama Pangeran Benowo hanya dijadikan adipati di Pajang. Arya Pangiri banyak melakukan perbuatan yang tidak terpuji anak-anak. Perbuatan Arya Pangiri memunculkan banyak perlawanan dari rakyat. Ini yang menjadikan kerajaan Pajang tidak bertahan lama.
Berikutnya adalah Kerajaan Mataram, anak-anak. Membicarakan kerajaan dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan. Mataram maju dengan pesat, namun belum sempat menikmati kemajuan dari hasil usahanya, dia keburu meninggal dunia pada tahun 1575 Masehi. Selanjutnya Mataram dipimpin oleh Sutawijaya. Ia diberi gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama. Ya. Sutawijaya tidak puas hanya sebagai Adipati Mataram. Dia berharap suatu saat Mataram berdiri sehingga sebagai kerajaan terpisah dari kerajaan Pajang. Harapan inilah yang akhirnya bisa terwujud setelah dia bekerja sama dengan Pangeran Benowo menaklukkan area Pangiri pada tahun 1586. Sutawijaya kemudian digantikan oleh Mas Jolang, anak-anak. Pada masa pemerintahan Mas Jolang, Mataram Islam tidak mampu memperluas wilayahnya karena disibukkan dengan usaha mengatasi para pemberontak. Pengganti Mas Jolang ialah Raden Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu ya. Berikutnya adalah Kerajaan Kesultanan Cirebon, anak-anak. Sedikit tentang Kesultanan Cirebon, merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pada masa abad ke-16, Cirebon berkembang menjadi pelabuhan yang ramai dan anak-anak, sebelum melanjutkan pada Kerajaan Banten, anak-anak perlu tahu tentang Kesultanan Cirebon yang mana berada di Jawa Barat. Ya, anak-anak harus tahu adanya Kesultanan Cirebon itu berdiri pada abad ke-16. Jadi pada abad ke-16 Cirebon berkembang menjadi pelabuhan yang ramai dan pusat perdagangan di pantai Jawa Barat bagian utara. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ya. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri. Jadi Sunan Gunung Jati inilah kemudian menjadi pendiri dari adanya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten yang menyebar di Jawa Barat, seperti adanya Majalengka. Pernah dengar daerah-daerah ini ya? Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, Banten. Itu daerah persebaran atau bagian dari Kesultanan Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi dari suatu kerajaan Islam di Cirebon. Pada mulanya calon yang kuat menggantikannya itu Sunan Gunung Jati itu adalah Pangeran Dipati Carbon atau putra Pangeran Pasarean, cucu Sunan Gunung Jati. Namun Pangeran Dipati Carbon meninggal lebih dulu pada tahun 1565 Masehi. Kalau pada Kerajaan Banten didirikan oleh Nurullah atau Valetehan. Pernah dengar ya nama Valetehan ya? Valetehan pada tahun 1525 atas perintah dan kesepakatan dengan Sultan Demak. Dia seorang yang soleh dan cukup cakap dalam urusan politik sehingga mampu menguasai Banten, anak-anak. Selain itu, dia adalah dipandang mampu menghalangi Portugis yang berambisi ingin menguasai pelabuhan di Jawa Barat. Sebelum Portugis melaksanakan niatnya membangun benteng Sunda Kelapa, Nurullah telah merebut Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran pada tahun 1527. Atas kemenangan tersebut, Sultan Trenggono memberinya gelar Fathahilah. Jadi Valetehan mendapatkan gelar Fathahilah, kemenangan di jalan Allah gitu ya. Fathahilah kemudian memimpin kerajaan Banten sampai pada tahun 1552. Selanjutnya kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin.
Ya, pada masa pemerintahan Hasanuddin inilah anak-anak, Banten dinyatakan lepas dari Demak. Pengaruh Demak sama sekali benar-benar Banten sendiri. Oleh karenanya Hasanuddin dianggap sebagai raja pertama kerajaan Banten karena berani menyatakan melepaskan diri dari Kesultanan Demak. Sebelum kita keluar Jawa, Nana perlu tahu ya, tadi kita sudah bahas tuh, ada salah satu wali yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi ada beberapa wali yang cukup terkenal, yang dikenal dengan Wali Songo anak-anak. Beliau mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam. Yang pertama, anak-anak perlu tahu namanya Sunan Maulana Malik Ibrahim atau sering disebutnya Syekh Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi atau Sunan Maulana Malik Ibrahim itu berada di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel, nama lainnya adalah Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang anak-anak atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat. Raden Rahmat tadi siapa Raden Rahmat? Iya, Sunan Ampel. Ya, tinggal di Bonang dekat Tuban. Itu keberadaan Sunan Bonang. Yang keempat ada Sunan Giri anak-anak atau nama lainnya adalah Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri, di Giri dekat Gresik. Kalau tadi Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, kalau Sunan Giri berada di Bukit Giri. Yang kelima Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Jadi Raden Rahmat tadi punya dua anak ya anak-anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Diingat-ingat. 5 sunan itu berada di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, 1-nya di Jawa Barat. Yang berikutnya Sunan Gunung Jati atau disebut Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Ini yang dari Jawa Barat. Yang berikutnya anak-anak Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji, yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Anak-anak pasti pernah enggak main ke sana, ke Menara Kudus? Sesekali main ya ke sana ya, biar tahu sejarah Islam. Yang kedelapan anak-anak ada Sunan Kalijogo. Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Ya, di Kadilangu sana makamnya masih beliau. Kalau anak-anak ada kesempatan berjelajah tentang para penyebar Islam di Nusantara. Yang kesembilan ada Sunan Muria atau disebut dengan Raden Umar Said anak-anak, adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Itu ya anak-anak, itulah tentang nama-nama para wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Berikutnya kita melebar pada kerajaan Islam di Sulawesi, supaya anak-anak tahu juga bagaimana toh Islam di luar Jawa khususnya. Kita mulai dari kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gorontalo yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh suku bangsa Makassar. Makassar ya anak-anak. Kerajaan-kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan berusaha saling menyerang dan saling menaklukkan. Kerajaan Luwu yang memulai ekspansinya ke kerajaan Sidenreng yang berlanjut ke kerajaan Bone. Raja Luwu yang bernama Raja Dewa tidak berkutik melawan Raja Arumpone.
Sejak saat itulah kedudukan Luwuk tergeser oleh kerajaan Bone dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan. Karaeng Matoaya adalah raja dari Sulawesi Selatan yang pertama memeluk agama Islam. Ia kemudian diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kerajaan Goa dan Talo bersekutu dengan nama Kerajaan Makassar. Jadi dua kerajaan yang menyatu kemudian menjadi namanya Kerajaan Makassar untuk menyebarkan agama Islam kepada kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Usaha Kerajaan Goa Talo ditentang oleh Kerajaan Bone. Usaha mereka ditentang oleh Kerajaan Bone ya anak-anak. Pada tahun 1528 Bone bersekutu dengan Wajo dan Sopeng, tiga kerajaan dengan nama Telupaco, untuk merintangi atau upaya menjegal dari kerajaan tadi ya, Goa Talo. Nah, kemudian kejayaan kerajaan Makassar itu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said anak-anak dengan rentan 39 sampai 53 tahun 1639 sampai 1653. Dan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kedua raja itu telah membawa Makassar sebagai daerah pusat perdagangan yang maju pesat anak-anak. Selain itu, kekuasaan Makassar sampai ke wilayah Pulau Solor di Nusa Tenggara. Gitu anak-anak. Itu ya anak-anak tentang kerajaan-kerajaan Islam. Selain itu ada kerajaan Ternate dan Tidore yang berada pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Pulau Sampalu atau Pulau Ternate. Rajanya yang terkenal siapa anak-anak? Pernah dengar? Pernah dengar nama kerajaan Ternate anak-anak? Ada yang namanya rajanya Zainal Abidin yang giat menyebarkan Islam ke pulau-pulau sekitarnya, bahkan sampai Filipina Selatan. Itu tentang sekelumit tentang kerajaan Ternate. Ada juga kerajaan Tidore anak-anak, yaitu kerajaan Islam yang terpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama yaitu Syahadati alias Muhammad Nakol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja ke-9 yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Itu sekelumit tentang kerajaan Ternate dan Tidore anak-anak. Ibu berharap dengan kalian mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, semakin bisa mensyukuri nikmatnya Islam pada detik ini. Bagaimana kalian merasakan Islam yang sangat mudah tanpa merasakan bagaimana perjuangan yang demikian itu. Namun sebagai bentuk balas budi kalian terhadap perjuangan para tokoh-tokoh pendahulu hingga merasakan Islam itu sampai pada saat ini, sampai di Indonesia, di Nusantara itu, yuk jadilah Islam yang kafah, tekunlah dalam beribadah, semakin giat di dalam mensyiarkan Islam dan membuat Islam sebagai rujukan di dalam bertingkah laku. Dalam arti begini anak-anak, kalau kalian meyakini sebagai seorang muslim, ya lakukanlah kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim yang baik.
Sholatnya ditekunkan 5 waktu ya anak-anak. Sholat itu tidak hanya maghrib saja, tapi ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asyar. Tidak hanya maghrib anak-anak. Itu yang ibu maksud. Hiasilah keseharianmu dengan ibadah. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Kita sudah belajar tentang sholat sunnah di kelas 8 dulu. Puasa sunnahnya. Ayo, kalian sudah di usia yang wajib untuk menunaikan ibadah atas kemukalafan kalian. Sudah mukalaf, sudah akil balik kalian itu. Maka ibu berharap tanggung jawabmu dalam memeluk Islam dengan baik dan benar semakin baik, semakin tersadarkan dan semakin tahu akan tanggung jawab. Itu ya refleksi tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam yang ada pada diri kita hingga detik ini karena perjuangan para pejuang Islam di masa lampau. Tidak mungkin Islam begitu muncul bedunduk datang sendiri, tidak, ada yang membawa. Siapa yang membawa tadi? Para teori-teori tadi yang menyampaikan. Ada dari Persia, Gujarat, Cina, Arab, itu semuanya anak-anak. Tidak kemudian bedunduk datang sendiri, begitu ya. Itu diantaranya hikmah yang kita ambil. Berikutnya hikmah yang harus kalian sadari adalah menyadari bahwa menyebarkan kebenaran dan kebaikan itu membutuhkan perjuangan, kerja keras dan cerdas. Tadi ibu bilang, ayo syiarkan Islam dengan baik dan benar, tunjukkan dengan akhlak muliamu. Cukuplah kamu menyebarkan Islam itu dengan perilaku baikmu. Islam yang kafah, tingkah laku yang baik, budi pekerti yang baik, adab yang baik. Adab yang baik anak-anak penting itu. Yang berikutnya dapat menghargai. Itu penting, menghargai para pejuang-pejuang terdahulu. Tidak serta-merta kalau orang membicarakan Wali Songo terus bid'ah, tidak. Adanya Islam sampai ke Indonesia berkat para mereka juga, harus kita syukuri nikmat itu. Jangan mengatakan bahwa Islam itu datang ya karena Nabi Muhammad. Iya benar, tapi sampainya perantaranya diantaranya bahwa Islam dari Arab sampai ke Indonesia itu ada perantaranya. Nah, perantaranya para saudagar-saudagar tadi yang membawa Islam, para ulama-ulama yang menyampaikan Islam sampai ke tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Ternate, Tidore dan sebagainya. Yang berikutnya anak-anak, pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah pentingnya kita dalam suatu upaya itu adanya strategi, siasat, dan ilmu pengetahuan, sehingga kalau kita mau mencapai suatu hal, kita itu bisa mendapatnya dengan mudah karena kita tahu strategi yang kita mau pakai, gitu ya. Yang berikutnya, bahwa perjuangan itu membutuhkan kekuatan, tidak bisa sendiri. Kamu mau berjuang, misalnya mau berbuat kebaikan di dalam kelas, tidak bisa hanya kamu sendiri yang berbuat, harus terorganisir. Karena kebaikan itu dilakukan bersama-sama. Kalau sendirian itu tidak nampak anak-anak. Kalau bisa menggerakkan satu kelas berbuat kebaikan, itulah namanya perjuangan. Yang berikutnya anak-anak, niatkan dalam segala upayamu itu karena Allah SWT. Sebagaimana para ulama-ulama terdahulu itu meniatkan segala upayanya di dalam berdakwah itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, ibu rasa cukup penyampaian materi ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat dan imbangi pembelajaran ini dengan literatur yang ada, seperti buku yang diterbitkan oleh Erlangga atau buku paket yang sudah kalian terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2018. Jadi materi itu tidak tersentra hanya dari Bu Ika saja, tapi kalian cross check lewat beberapa sumber-sumber materi yang lain untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Ibu rasa cukup. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada
materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.